Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baik, khairan insyaallah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam sama-sama kita limpahkan kepada Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Kita nggak berkutat lagi dengan nahwu saraf sekarang. Udah selesai kan Yusra? Udah dianggap jago semua. Insya Allah kita akan berkutat dengan usul fikih dan juga untuk belajar beberapa ilmu lain ya. Seperti as-sunnah wal bid'ah. Kemudian belajar juga mustalahul hadis, belajar juga Sunan Tirmizi. Alhamdulillah. Baik, khairan. Sebentar ya. Udah punya kitab semua atau belum? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Udah nyampe semua kitab ya? Ada Ustaz. Sebentar. Ada yang belum Ustaz? Ada yang masih nunggu? Iya Ustaz. Apa-apa. Kita paham itu ya apa? Beberapa penjelasan hari ini kita nggak perlu rumit dari ini. Saya ambil ini dulu. Baik, silakan buka kitab kita dari awal, dari mukadimah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihin fid darain ila anqal. Naam, kitab ini, kitab warakat ini disusun oleh Imam Al-Haramain. Beliau ahli dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu fikih, ahli dalam ilmu syariat. Naam. Kitab warakat ini dinamakan warakat, maknanya adalah lembaran-lembaran. Maka kalau memang namanya lembaran-lembaran, kitab ini disusun itu untuk mampu dihafal oleh para pelajar pemula tentunya. Nah, sehingga memudahkan mereka untuk memahami ilmu usul fikih. Dinamakanlah namanya warakat. Waqala Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Fahadhihi warakat. Maka lembaran-lembaran ini atau maka ini adalah lembaran-lembaran. Ini adalah lembaran-lembaran. Dinamakan warakat karena sedikit, ya terlalu banyak. Qalilatun, yang sedikit. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Terkandung di dalamnya. Tashtamilu ala ma'rifati, terkandung dalamnya apa yang terkandung mengenai apa? Terkandung mengenai ma'rifah, pengetahuan akan fasal-fasal dari usulul fiqh. Ini menjelaskan kitab warakat ini isinya apa. Nah,
Isinya adalah pasal-pasal mengenai ilmu usul fikih. Dan urutan babnya itu agak berbeda dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Yantafi'u biha al-mubtadi'u wa ghairuhu. Yang bisa mengambil manfaat dengannya. Siapa yang mengambil manfaat dengannya, yakni dengan kitab ini, Zaki jangan tidur. Yang bisa mengambil manfaat dengannya, banyak banget debu, maaf. Saya agak sedikit bersin barusan. Debunya lumayan. Siapa yang mengambil manfaat dengannya? Para pemula dan juga selainnya. Baik. Tapi, walaupun kitab ini disusun untuk pemula, bagi sebagian pelajar di Indonesia menganggap kitab Waraqat ini lumayan kita bilang susah, janganlah. Lumayan butuh usaha untuk memahaminya. Sampai beberapa pelajar itu nanya, Ustadz, ada nggak kitab yang lebih pemula lagi dibandingkan kitab Waraqat? Kitab ini udah kitab pemula, ditanya lagi. Kitab yang lebih pemula lagi. Masya Allah. Makanya Kang Yusron, baiknya memang ada muqaddimah usul fiqh. Jangan langsung ke Waraqat. Khusus untuk orang Indonesia. Baik. Karena itu jangan kaget kalau nanti saya ngajarnya babnya ada yang lompat-lompat sedikit. Nah, itu mengikuti bab di kitab-kitab setelahnya. Kitab-kitab yang lebih besar. Kalau kita ikutin urutan kitab Waraqat, khawatir nanti nggak paham populasi. Nah, zalika itu balik kemana? Usul fiqh. Dan itu adalah lafzu usulul fiqh, lafaz usul fiqh tadi, dan itu adalah mu'allaf, tersusun min juz'ain mufradain, tersusun dari dua bagian dan dua mufrad di situ. Min al-afrad al-muqabil lil tarkib. Dari afrad, dari mufrad yang muqabil, lawan katanya itu adalah tarkib, la al-jam'i. Ini dah masuk ilmu mantik. Penulis menjelaskan usulul fiqh itu tersusun dari dua bagian dan dua mufrad. Dalam ilmu nahu, kita pahami lawan dari mufrad itu apa, Zaki? Tarkib. Hah? Mufrad jamak. Tarkib. Bagus. Betul, jamak. Lawan dari mufrad itu jamak. Bagus. Itu dalam ilmu nahu. Dalam ilmu nahu lawannya tunggal, ya jamak kan. Tapi di sini dia membahas lawannya mufrad, yang dimaksud di sini bukan jamak, tapi tarkib. Itu ilmu mantik. Ilmu mantik itu kalau misalnya kita bilang madrasah anak-anak, itu bagi mereka bukan mufrad. Tapi kalau kita pahami secara ilmu nahu, itu mufrad. Kan madrasahnya satu, tidak banyak. Dalam ilmu mantik, lawan mufrad itu bukan makna, namun susunan kata. Masya Allah. Gimana, Zak? Lawan mufrad itu bukan maknanya, tapi susunan kata. Muhammad Zaki Saifur Rahman, mufrad atau bukan? Kalau dalam ilmu nahwu mufrad. Mufrad. Satu orang kan, nggak banyak kan? Tapi dalam ilmu mantik itu banyak katanya. Jadi dinamakan tarkib, susunan-susunan. Nah, la al-jam'u, lawannya bukan jamak. Wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ulifa min. Dan yang tersusun itu, wal mu'allaf itu, kita bisa mengetahuinya, diketahui dengan mengetahui ma ulifa min. Apa yang menjadi susunannya. Apa yang menjadi susunannya. Jadi kalau kita mau mengetahui definisi usulul fiqh, kita harus tahu dulu usul itu artinya apa, fikih artinya apa. Wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati, dan yang tersusun itu diketahui dengan cara mengetahui apa-apa yang dari apa dia tersusun.
Nah, dari apa sih usul fikih tersusun? Dari usul dan dari fikih. Nah, sekarang kita lihat apa definisi usul, apa definisi fikih. Baru tahu nanti. Fal aslu. Nanti kita lihat dulu aslu itu artinya apa. Allazi huwa mufradu al-juz'ul awal, yakni mufrad yang ada di bagian awal. Usul al-fiqh. Usulnya itu di bagian awal apa? Ma yubna alaihi ghairu. Apa-apa yang dibangun atasnya selainnya. Itu definisi usul. Apa-apa yang dibangun atasnya selainnya. Jelas. Di atas usul dibangun selain dia. Atau dia adalah pondasinya ya. Ka aslil jidar ay asasih. Seperti asalnya daripada dinding itu apanya? Asasnya. Ya, ini temboknya. Wa asli syajarah ay tarafiha al-thabiti fil ardi. Dan asal dari pohon itu apa? Adalah akarnya. Tarafiha, akarnya yang menancap ke dalam tanah. Fil ardi. Itu definisi dari usul. Yubna alaihi ghairuh. Ma yubna alaihi ghairuh. Apa yang dibangun di atasnya selain. Sekarang definisi wal far'u. Kita lihat far'u itu definisinya apa? Allazi huwa mugabilul asl. Kebalikan daripada asal. Ma yubna ala ghairish. Ma yubna ala ghairish. Apa-apa yang dibangun atas selainnya. Apa-apa kita lihat yang dibangun atas lainnya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Maka kalau dia mau dibangun harus di atas selain daripada dia. Dinding kita bangunnya kemana? Harus di atas selain dia. Harus di atas fondasi. Pohon bagaimana mau menancapkannya? Nggak bisa langsung berdiri. Ala ghairi harus dibangun atas lainnya, atas akarnya. Nah, itu definisi daripada al-asl. Kafru'il syajarih di asliha wa furu'il fiqih di usuli. Bagaimana cabang daripada pohon itu dibangun di atas akarnya, nah pangkalnya. Dan juga cabang daripada fikih itu di usuliha, atas asal. Itu definisi daripada usul. Apa makna usul? Ya, ini usul adalah apa-apa yang dibangun di atasnya selain. Jadi dia merupakan fondasi, di atasnya itu yang lain bisa berdiri. Baik, setelah kita pahami usul, kita ingin pahami fikih sekarang. Silakan buka kitab kita. Wal fiqhu. Apa definisi dari fikih? Ada yang boleh bantu saya? Mungkin pernah dengar apa definisi fikih? Silakan. Silakan kalau ada yang mau jawab apa ya definisi dari fikih? Ana Ustaz. Boleh. Definisi fikih adalah ma'rifatu ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad sih. Boleh. Mungkin bisa dijelaskan maknanya kan? Jadi mengetahui hukum-hukum syara yang mana hukum-hukum syara itu diperoleh dari hasil ijtihad. Masya Allah. Bagus. Wal fiqhu allazi huwa al-juz'u tsani lahu ma'na lughawiyyun. Dan adapun fikih yang merupakan bagian kedua, kalau kita fahami secara makna lughawi, secara bahasa, lahu makna lughawiyyun wa huwa al-fahm, yakni faham. Misalnya Kang Rizky Bahtiar, faqihul hadis. Boleh nggak? Boleh. Faqihul hadis adalah orang yang sangat memahami ilmu hadis. Pak Salim, faqihul Quran. Faqihul Quran adalah orang yang sangat memahami ilmu Al-Quran. Kang Zaki, faqihul ulum, orang yang sangat memahami ilmu-ilmu. Wa makna syar'iyyun, dan juga ada makna secara syar'inya. Definisi secara syar'inya apa? Wa huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Nah, ini kita pahami betul-betul dulu. Fikih secara definisi syar'i adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang jalannya itu dengan cara ijtihad.
Kalau jalannya dengan cara ijtihad, maka jangan heranlah kita jika banyak sekali perbedaan fikih. Dikarenakan jalannya adalah ijtihad. Itu kita buka dulu wawasan kita. Nah, saya makanya agak heran ketika melihat ada orang mengatakan sahihul fiqh, sahihul fiqh. Dari mana kita lihat ada istilahnya sahih fikih? Karena kalau kita berbicara sahih, khawatir nanti lawannya batil. Ini yang sahihnya seperti ini. Seolah-olah yang lain itu nggak betul nantinya. Nanti kita khawatirkan. Ustadz, iya, benar nggak dalam fikih ini yang paling sahih adalah ini? Sebentar. Sahih itu kurang tepat kita gunakan dalam istilah untuk ilmu fikih. Cocok kita gunakan untuk ilmu hadis. Kalau kita mengatakan sahih dalam masalah fikih, khawatir nanti yang lain kita batilkan, kita nanti mengamalkan, kita palsukan nanti yang lain. Nah, adapun dalam masalah fikih, semua pendapat mujtahid, selama dia telah mencapai taraf mujtahid, insya Allah itu betul. Karena caranya berbeda. Demikian kalau kita ingin memahami masalah fikih. Orang yang tidak siap dengan perbedaan, nah dia akan sulit memahami fikih. Seorang pelajar yang tidak mau untuk menerima perbedaan, dia akan sulit bagi dia untuk memahami fikih nantinya. Baik. Di lapangan kita lihat, Masya Allah, banyak orang yang masih sulit juga untuk menerima perbedaan dalam ilmu agama. Tentunya masing-masing punya pendapat dari para ulama, namun dia sulit untuk menerima perbedaan tersebut. Nah, itu berarti cara belajarnya kurang terstruktur. Cara belajarnya kurang terstruktur. Kalau dia belajar dari awal, dia paham apa itu fikih, apa definisinya, dan jika ke depan dia menemukan banyak sekali perbedaan, nanti dia akan lebih legowo. Baik, itu definisi dari al-fiqh. Kal ilmi, seperti ilmu bi anna niyata fi usfil wudu'i wajibah, seperti ilmu mengenai bahwasannya niat ketika berwudu itu merupakan kewajiban. Wa annal witra mandubun. Wa annal witra mandubun, dan bahwa sholat witir itu sunnah. Wa anna niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Dan niat di malam hari merupakan syarat daripada puasa Ramadan. Wa anna zakata wajibatun fi malis sabi ghairu wajibatin fil hadiyil mubah. Dan bahwasanya zakat itu merupakan suatu kewajiban bagi anak kecil. Fi malis sabi ghairu wajibatin, dan tidak merupakan suatu kewajiban fi al-hulli al-mubah, pada perhiasan yang boleh bagi kita untuk pakai. Wa annal qatla bimusaggal, dan membunuh dengan benda yang tumpul. Yujibul qisas, diwajibkan juga untuk qisas. Wa nahwi dzalika min masailil khilaf, dan yang lain-lainnya juga dari permasalahan-permasalahan yang termasuk permasalahan khilafiyah. Bi khilafi ma laisa tariquhu al-ijtihad, berbeda dengan yang jalannya bukan ijtihad. Jadi usul fikih itu dibedakan. Berbeda dengan yang caranya itu bukan, jalannya itu bukan dengan jalan ijtihad. Kan ilmi bi anna shalawatil khamsi wajibah. Seperti ilmu untuk mengetahui bahwasannya hukum sholat fardu yang 5 itu wajib. Itu tidak usah lagi ijtihad lama-lama. Misal di sini Kang Muhammad Siddiq ditanya orang, Kang, iya, hukum sholat 5 waktu itu apa? Jelas wajib. Hukum puasa Ramadan itu apa? Jelas wajib. Itu tidak perlu lagi untuk ijtihad kan? Itu jawabnya enggak. Entar dulu, saya ijtihad dulu. Oh, enggak. Enggak usah ijtihad. Itu udah pasti sekali. Wa anna zina muharramun. Nanti Zaki ditanya sama teman, Mas Zaki, iya. Kalau pacaran itu hukumnya apa? Zina enggak? Oh, itu kalau melakukan kesalahan pasti zina, kata Kang Zaki. Kalau misalnya sampai hamil bagaimana? Itu dosa enggak kira-kira? Bentar, saya ijtihad dulu. Nah, itu aneh. Masalah zina kok ijtihad dulu?
Maka permasalahan-permasalahan seperti ini bukan dalam permasalahan bukan dalam permasalahan fikih, tapi dalam permasalahan usul. Tidak perlu langsung ijtihad nama-nama, enggak. Wa anna zina muharramun wa nahu dzalika minal masailil qat'iyyah, dan juga contoh yang lainnya dari permasalahan qat'iyyah, fala yusamma fiqhan, maka yang barusan disebut itu seperti sholat 5 waktu hukumnya wajib, zina itu haram, itu bukan permasalahan fikih. Karena permasalahan fikih itu permasalahan yang melakukan ijtihad terlebih dahulu. Fal ma'rifatu huna al-ilmu bima'na adh-dhann, dan dilihat di sini ma'rifah itu mengetahui di sini adalah ilmu dengan maknanya dhann. Dhann itu apa? Persangkaan yang lebih kuat. Jadi fikih itu merupakan dhannun qawiyyun, persangkaan, dugaan yang kuat. Selesai. Kita fahami apa itu usul, kita fahami juga apa itu fikih. Dapat kita fahami baik-baik, oh usul artinya ini, oh fikih artinya ini. Usul itu merupakan apa-apa yang dibangun atasnya segala sesuatu. Berarti pondasinya ya. Nah sekarang namanya usul fikih, berarti fikih itu dibangun di atas usul. Fikih dibangun di atas usul. Silakan buka kitab kita selanjutnya. Jangan yang ahkam. Ahkam ini minggu depan. Jangan yang ahkam. Terus buka terus sampai ke istilah-istilah dari asyak, ilmu, jahlu. Itu minggu depan. Kita fahamin dulu definisi dasar itu. Wasyak sampai ke wa usulul fiqhi. Dapat semuanya? Setelah asyak, al-dhannu wasyakku. Rijal dapat? Silakan Kang Agung. Baik, dapat semua, kita lanjut baca kitab. Teh Emma dapat, Teh Naila dapat. Oke, Kang Fahmi dapat. Zaki dapat, Zat? Dapat set. Oke, kita mulai. Masuk ke definisi ya. Setelah kita pahami apa itu usul, apa itu fikih, masuk ke definisi keduanya. Wa usulul fiqhi ay allazi wudi'a fihi hadhihi al-waraqat, yang merupakan usul fikih itu merupakan pembahasan kitab ini. Wudi'a fihi. Turuquhu, jalannya. Jalan apa di situ? Ay al-fiqh. Jalannya fikih. Hunya balik kemana? Al-fiqh. Turuquhu, jalannya, ay turuqul fiqh, yaitu turuk jalan ataupun metodenya fikih, ala sabilil ijmal, atas dalil yang global, ini definisi pertama. Kita permudah bahasanya, mengetahui garis miring memahami dalil-dalil yang global. Turuquhu itu terlalu rumit bahasanya. Kita permudah saja, memahami, mengetahui dalil-dalil global. Itu saya ambil definisi dari kitab Jam'ul Jawami. Sama aja, cuma kata-katanya beda. Turuquhu, jalannya, metodenya, punya balik ke fikih, metodenya si fikih tadi, ala sabilil ijmal, atas dalil yang global. Jadi definisi usul fikih yang pertama tadi apa? Mengetahui atau memahami dalil-dalil global. Ini bedanya usul fikih dengan fikih. Kalau usul fikih kita memahami dalil yang global, kalau fikih memahami dalil yang tafsil, terperinci, yang lebih halus lagi nanti. Itu fikih. Baik. Apa kira-kira menurut antum dalil global itu? Dalil global. Bukan elit, dalil, bukan elit ya, tapi dalil. Dalil. Pernah dengar sebelumnya? Belum. Capek-capek Ustadz ngajar, setiap kali pertemuan, dia sebelum ujian
masih menjawab dalil global itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Itu jawabannya. Ustadz bilang itu bukan dalil global, itu sumber hukum Islam. La ilaha illallah. Dalil global bukan itu. Kita lihat sekarang apa dalil global. Seperti kamutlaqil amri, seperti mutlaknya amr. Seperti apa Zaki mutlaknya amr. Zak, kalau Ustaz bilang ke antum, Zaki menikahlah tahun ini. Itu perintah yang mutlak atau tidak? Mutlak. Antum harus nikah tahun ini kalau mutlak. Siap nggak? Oh. Nggak ada tangannya, Ustaz. Masya Allah. Kalau Ustaz bilang antum harus menikah tahun ini, itu mutlak. Nggak boleh dibagi-bagi dua definisi dari perintah tadi. Tapi kalau Ustaz bilang ke Kang Teguh, menikahlah tahun ini, jangan tunda-tunda lagi, nanti diambil orang tuh calon. Tuh Kang Teguh misalnya kan, naam. Itu perintah tapi nggak mutlak. Boleh beliau nikah tahun ini, boleh beliau bilang, nggak apa-apa Ustaz, saya nikah tahun depan pun dia tuh nggak mau lagi sama yang lain Ustaz. Dia mau sama saya aja. Naam, berarti nggak mutlak itu. Masih ada pilihan. Nah, maka usul fikih mempelajari bukan dalam bab Al-Qur'annya saja, bukan dalam bab hadisnya saja, bukan. Tapi usul fikih mempelajari kalau ada perintah-perintah dalam Al-Quran, dalam hadis, bagaimana menyikapinya? Karena ada banyak sekali perintah dalam Al-Quran. Contoh, Kang Salim, perintah dalam Al-Quran, qumil laila illa qalila. Perintah enggak? Perintah, qumil. Asal katanya qum. Karena setelahnya ada alif lam, diberikan harakatnya kasrah. Qumil laila. Itu kan perintah. Zaki, kalau memang perintah, apakah perintah yang dalam ayat tersebut mengenai sholat malam merupakan kewajiban? Tidak, belum tentu. Belum tentu. Ada banyak sekali hadis. Kita lihat isinya perintah. Wa at'imu ta'am, apalagi sallu bin nasi wan nasu niyam, apalagi ufsyus salam, sebarkanlah salam. Apakah itu perintah? Bukan. Ada banyak sekali perintah dalam hadis dan itu tidak bermakna suatu kewajiban. Nah, itu namanya dalil global. Misalkan Muhammad Rijal, ufsyus salam, sebarkanlah salam. Usul fikih hanya ingin memahami hukumnya apa. Hukumnya itu sunnah atau wajib. Nah, dilihat dari mutlaknya amar tadi. Mutlaknya amar, Ustadz ini tidak mutlak amarnya, nggak wajib. Ustadz ini mutlak. Kalau mutlak serem tuh. Berarti wajib, harus dibahas terperinci lagi. Ustadz ini nggak mutlak Ustadz. Aman, berarti nggak wajib. Nanti dalam fikih bagaimana apa yang dipelajari? Lebih ke kaifa, bagaimananya. Dalam fikih baru diulik. Kalau memang senyum itu merupakan memberikan salam merupakan kewajiban, salamnya bagaimana? Lafaz salamnya bagaimana? Dari siapa ke siapa? Apakah dari yang berjalan ke yang duduk ataupun dari orang yang duduk ke orang yang berjalan? Itu fikih, rinci dibahas. Itu fikih. Tapi kalau usul fikih kita tak pelajari itu, tak pelajari detail, enggak, kita nggak pelajari itu. Yang kita pelajari ini dalil, ada perintah, perintahnya mutlak atau tidak. Zaki, Ustaz bilang, Zaki, menikahlah tahun ini. Kalau enggak, direbut orang nanti itu calon istri kamu tuh. Itu perintahnya mutlak atau enggak, Zaki? Belum, tidak. Tidak mutlak. Berarti enggak wajib nikah tahun ini ya? Ya. Nah, kalau Ustaz bilang, Zak, nikahlah tahun ini. Harus nikah tahun ini. Mutlak enggak? Mutlak. Mutlak. Berarti antum wajib nikah tahun ini. Itu usul fikih. Berarti Kang Salim hukum si Zaki nikah tahun ini wajib. Adapun bagaimana cari calonnya, bagaimana cara menkhitbah, bagaimana A, B, C, D, E semuanya, itu fikih. Itu fikihnya.
Ustadz, boleh nggak Ustadz, saya kalau misalnya ta'aruf datang mau khidbah senyum-senyum 3 kali biar dia mau ke saya. Jangan tanya ke Ustadz. Ustadz nggak ngajar fikihnya. Ustadz ngajar usul fikihnya. Tanya ke Ustadz yang lain. Bagaimana Ustadz? Nanti kalau lamarannya Ustadz, tanya ke Ustadz yang ngajar fikihnya. Kita bahas di sini usul fikihnya. Naam, Kang Siddiq, Teh Naila, Kang Salim, ini hanya analogi biar mudah kita memahami apa itu mutlakil amar dan mana objek dari usul fikih. Maka kalau begitu, usul fikih itu lebih mudah daripada fikih, bukan lebih mudah. Lebih simple dalam memahaminya, lebih sedikit bahan objeknya. Tidak seperti fikih yang panjang. Dalam usul fikih kan cukup, Zaki tahu. Ini perintah Ustadz Fadil, ini wajib. Saya harus nikah tahun ini. Bagaimana caranya? Carinya, khidbahnya, ketemu orang tuanya, maharnya, sampai wah walimahnya panjang banget. Nah itu usul fikih. Baik, lanjut. Apa itu memahami dalil global? Kamu tulakil amri, seperti mutlaknya amar. Wan nahi, mutlaknya juga nahi. Wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan Rasulullah ada yang khusus untuk beliau, ada juga yang tasyri' untuk umatnya, ada yang jibiliyah, ada yang bayan, itu perbuatan Rasulullah. Nah, lalu masuk ke wal ijma'. Kita bahas apa itu ijma' sebagai sumber hukum Islam. Wal qiyas dan qiyas. Wal istishab dan juga istishab. Min haitsul bahthu an awwaliha bi annahu lil wujub. Dari pembahasan kita ingin melihatnya bahwasanya itu mengarahnya untuk suatu kewajiban. Naam. Kemudian wasani bi annahu lil hurmah. Yang kedua, kita ingin memahami bahwasanya dia itu untuk satu satu keharaman. Wal baqi bi annaha hujajun wa ghairi dzalika mimma sayati ma'a yata'allaqu bih. Dan yang lain-lain juga sebagai hujjah suatu hukum. Wal baqi bi annaha hujajun, jamak dari hujjah, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya nanti hal-hal lain mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bih. Apa-apa yang akan datang ke depan bersamaan dengan sedikit ta'liq, penambahan lainnya. Baik, itu definisi yang pertamanya. Definisi yang pertama dari usul fikih tadi apa, Zek? Mengetahui atau memahami dalil-dalil Umum, Ustaz. global. Global. Jangan salah ya. Bikhilafi turuqihi ala sabili tafsil. Ini mungkin boleh ditambahkan setelah bikhilafi al-fiqhu. Kang Fahmi boleh ditambah biar lebih mudah kita fahami di atasnya. Bikhilafi dalam kurung al-fiqhu. Bikhilafi dalam kurung al-fiqh. Berbeda dengan fikih. Berbeda dengan fikih. Turuqihi ala sabili tafsil. Yang jalannya itu atas jalan dalil yang terperinci. Tafsir. Nahu contohnya aqimus shalah wa la taqrabuz zina wa salatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah, kama akhrajahu asy-syaikhan wal ijma', dan juga ijma' ala anna li bintil ibn sudus. Ijma' bahwasanya warisan dari bintil ibn, anak perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan, itu adalah as-sudus 1/6 ma'a binti sud, haitsu la mu'assib, tidak ada mu'assib atas keduanya, wa qiyasil burri, dan qiyasnya bur, gandum itu alal aruzzi, atas disamakan dengan beras, firtina'i bai'i ba'di bi ba'd, dan juga dilarang jual beli antara keduanya samanya, illa mithlan bi mithlin, kecuali mithlan bi mithlin yadan bi yadin, kama rawahu Muslim, wa istishabit taharah liman syakka fi bagaiya, dan juga istishab pada taharah untuk orang yang ini ragu akan apakah dia masih dalam keadaan suci atau tidak. Falaisat min usulil fiqh, maka semua ini bukan dari usul fikih, tapi
Wa idzukira ba'duha fi kutubihi tamthilan. Kalaupun memang ada disebutkan sebagian-sebagiannya dari yang di atas itu merupakan sebagai contoh saja. Tapi namun bukanlah dia bagian dari usul fikih, tidak dibahas. Nah, yang kedua, setelah kita pahami apa definisi usul fikih. Definisi usul fikih itu ada tiga. Ada tiga itu menurut saya agar mudah dipahami oleh belajar. Yang kedua, setelah kita memahami dalil-dalil global tadi, kita harus bisa juga untuk mengaplikasikannya. Kita harus bisa juga untuk mengoperasikannya hingga mampu mengeluarkan suatu hukum. Lihat, keren ya, usuli itu bermainnya dengan hukum. Harus kita pahami dalil-dalil global tersebut sehingga kita mampu untuk mengoperasikannya, mengaplikasikannya sehingga kita mampu mengistinbatul ahkam, mengeluarkan hukum. Ustaz, kami kan khadimus sunnah, belajar. Kami kan belajar hadis. Apa pula kok kami malah belajar ilmu usul fikih? Kita belajar hadis, tujuan kita nanti kan, silakan Kang Fahmi, untuk memahami fiqhul hadis tersebut juga. Memahami hukum yang terkandung dalam hadis tersebut juga. Tanpa ilmu usul fiqih, susah bagi kita memahami hukum dalam hadis. Contoh, Ustaz, hadis akan perkara waktu sholat subuh dalam kitab Sunan Abi Daud, itu dua hadisnya. Satu menjelaskan Nabi sholat dalam keadaan waktu subuh masih gelap. Satu lagi nak menjelaskan Nabi sholat dan udah di akhir waktu sholatnya Nabi. Selesai bubar sholat, para sahabat saling mengenali antara yang satu dengan yang lain. Itu menunjukkan Nabi mengerjakan waktu subuh satu kesempatan di awal waktu, satu kesempatan di akhir waktu. Bukan di luar, di akhir waktu. Begitu selesai sholat, sahabat keluar udah saling kenal satu yang lain. Berarti Ustaz, kalau memang ada dua dalil, dua hadis dalam satu bab, macam mana kami harus memahaminya? Makanya pelajari usul. Tanpa usul fikih sulit bagi kita untuk memahami hadis yang bertentangan. Baik, Zek, yang kedua tadi apa, Zek? Definisi usul fikih mengetahui atau memahami cara mengaplikasikan dalil-dalil global tersebut. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan kita faham bagaimana mengkafiatkan, menggunakan dalil-dalil tersebut untuk beristidlal dengannya. Beristidlal itu apa? Kita manfaatkan dalilnya untuk mendapatkan madlul, untuk mendapatkan tujuan daripada dalil itu. Yani apa hukum? Ay, bituruqil fiqh min haitsu tafsiruha. Yakni dari bituruqil fiqh, dengan jalan-jalan fiqih, min haitsu dari sisi tafsiruha, terperincinya. Inda ta'arudiha, ketika terjadi pertentangan dalil. Ketika terjadi Pak Rizky Bahtiar, pertentangan dalil. Inda ta'arudiha, ini saya bahas nanti pertentangan. Bikauniha dhaniyah. Kenapa? Karena keadaannya itu dhaniyah. Sifatnya itu dhan. Min taqdimil khas al-am. Dengan cara kita mendahulukan yang khusus, dalil khusus daripada dalil yang umum. Wal muqayyad 'alal mutlaq wa ghairi dzalik. Yang muqayyad didahulukan daripada yang mutlak dan juga selainnya. Maka Zaki yang kedua, kita belajar ilmu ushul fiqh itu dari definisi ini udah jelas tujuannya kemana. Jadi Pak Rizky Bahtiar dari definisi yang kedua, yakni mengetahui wa kaifiyatul istidlal, kita paham kaifiyat penggunaan dalil-dalil tersebut, agar ketika di lapangan kita menemukan dua dalil yang berbeda, kita mampu menyikapinya. Kang Yusran, Ustaz. hukum poligami apa? Sensitif. Mubah, Ustaz. Allah Rabbi. Untung Anda di kantor, bukan di rumah. Antum jawabnya kenceng banget. Hukum poligami mubah. Bisa haram tak? Bisa, Ustaz. Bisa. Kapan itu haramnya? Kalau tidak terpenuhi syarat, Ustaz. Bagus, Masya Allah. Tapi ini istri kita ridho gitu kita poligami. Namun ada momen cara kita itu salah gitu. Sampai
agama pun mengharamkannya. Kapan momennya itu kan? Istri kita udah bilang, nggak apa-apa, Kang Yusron, antum cari aja, Mas cari aja, aku udah ridho gitu. Namun dalam prosesnya ternyata haram. Karena dalam surah An-Nisa sama-sama kita pahami kan, itu boleh, jelas. Tapi dalam surat An-Nisa juga, wa anta tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nggak boleh kita mempoligami menikahi dua saudari perempuan. Adik kakak kita nikahi itu tak boleh. Berarti ada yang khas, ada yang am. Nah, dua dalil ini bertentangan kan. Ada yang membolehkan menikah dua tiga, ada yang mengharamkan. Karena nggak boleh menggabung dua kakak adik. Itulah tadi yang dijelaskan ta'arud, pertentangan Kang Islam. Dalam hadis juga kita nanti menemukan pertentangan-pertentangan seperti itu. Maka orang yang memahami ilmu usul fikih, dia bisa cari jalan keluarnya. Baik, khairan. Insyaallah kita lanjut ya. Wa kaifiyatul istidlali biha tajurru ila sifati man yastadillu biha. Zaki, yang kedua tadi, definisi usul fikih itu apa? Memahami atau Definisinya. Hah? memahami atau Coba kan? mengetahui fikih menggunakan Ulangi dalil. deh. Memahami atau mengetahui fikih menggunakan Ya dalil Allah. umum, dalil global. Allah Rabbi Zaki, ya Allah, jangan ngantuk, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan cepat nikah nanti biar lebih fresh antum. Amin, ya Rabbal Alamin. Coba definisi usul fikih tadi Anda jelaskan ada 3, kita baru jelaskan 2. Satu apa? Memahami atau mengetahui fikih dengan dalil umum, dalil global, dalil global. Tidak usah memahami fikih, tidak usah Ah, memahami fikih. Cukup langsung memahami dalil global. Kita bukan sedang bahas fikih, tapi kita sedang memahami dalilnya. Memahami atau mengetahui dalil-dalil global. Oke, yang keduanya apa? yang keduanya mengetahui atau memahami menggunakan dalil global. Bagus, nggak apa-apa. Cukup. Memahami, mengetahui bagaimana menggunakan dalil global tersebut. Kalau bahasa kerennya, cara mengoperasikannya. Nah, kalau bahasa Arabnya, wa kaifiyatul istidlali biha. Nah, yang ketiga sekarang. Wa kaifiyatul istidlali biha tajurru ila sifati man yastadillu biha. Dan cara pengambilan dalil tersebut itu mengarah nantinya. Mengarah ataupun menuntut. Tajurru itu bisa mengarah, bisa menuntut ya. Ila, mengarah kemana? Sifat-sifat man yastadillu biha, orang yang menggali dalil tersebut. Siapa dia? Wahwa al-mujtahid. Maka yang ketiga, mengetahui sifat-sifat mujtahid. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat mujtahid. Ila sifati man yastadillu biha. Mengarahkan kita untuk mengetahui sifat-sifat dari orang yang menggali dalil tersebut. Siapa dia? Al-mujtahid. Baik, Zaki boleh ulangi tadi 3 definisi usul fikih. Satu apa? Satu, mengetahui atau memahami dalil global. Yang kedua, mengetahui atau memahami bagaimana menggunakan dalil global. Bagus. 3. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat mujtahid. Bagus. Masya Allah. Jazakallah khairan kathiran. Baik, Kang Yusran, jadi setelah kita pahami kitab, untuk pemula, kita ringkas kayak tadi aja. Lebih mudah. Oh, Ustadz ada 3. Kalau di kitab ini kan nggak dibahas 3. Kitab Jam'ul Jawami juga nggak dibahas 3. Dari mana kita ambil? Dari kitab. Dari kitab ini kita pahami dan kita permudah. Baik, setelah kita pahami definisi usul fikih, maka nanti semua materinya itu tidak jauh beda membahas mengenai 3 definisi ini, Kang Yusran.
Satu, kita akan diajak untuk memahami dalil global. Apa itu dalil global? Kita akan diajak untuk memahami apa itu amar, apa itu nahi, apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Makanya yang paling capek bagi pemula di usul fikih kaget dengan banyaknya istilah-istilah baru. Jadi kan Teguh, kalau perempuan membahas warna itu banyak banget. Biru itu ada biru toska, ada biru laut, ada biru langit, macam biru muda lah, banyak banget kan. Kita kaget jadinya. Maka yang bikin kaget pemula ketika belajar usul fikih itu mubtadi, loh banyak banget Ustaz dalil global. Amar, nahi, mutlak, muqayyad, am, khas, mujmal, mubayyan, zahir, muawal. Panjang kali Ustaz. Kita harus kuasai semua itu Ustaz. Harus di luar kepala dalam kitab. Tapi nanti lama-lama insya Allah mudah. Habis itu kita masuk ke mana lagi? Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan fi'li Nabi. Perbuatan Nabi mana yang mengarah ke jibiliyah, mana yang mengarah ke bayan, mana mengarah ke khususiyah. Kemudian kita gali lagi ijma, kita gali lagi nanti apa qiyas, kita gali lagi apa itu istishab. Nah, baru bernafas sedikit, agak lega kita. Dan mulai aman. Semua dari global selesai. Selesai kayaknya surat belum, kan ada ta'arud, pertentangan. Kita pelajari lagi rajih wal marjuh, ta'arud. Ketika bertentangan dalil-dalil tadi, ini mana yang kita ambil? Nah, sampai sedalam itu dibahas usul fikih. Ustaz sudah selesai, dalil global semua kita pelajari. Pertentangan dalil kita pelajari. Bagaimana cara menyelesaikan pertentangan tersebut? Selesai belum? Bab terakhir Zaki nanti kita bahas lagi bagaimana sifat-sifat mujtahid. Nah, itu kalau bagaimana sifat-sifat mujtahid keluar di ujian nanti. Selesai. Tiga-tiganya kita pahamin, kita pelajarin dengan semua rinciannya, maka selesailah ilmu usul. Kang Teguh begitu dengar, Allah Rabbi Ustaz, definisinya aja ada 3. 3 ini nanti ada turunannya lagi. Bakal meledaklah kepala kami ini. Tidak apa-apa, dulu prinsip saya kalau belajar agama, selama capek untuk memahami ilmu agama, saya bahagia. Bahagia saya kan. Daripada capek mikirin hal-hal yang tidak baik. Naam. Baik, silakan yang mau minum dulu, yang mau ngopi dulu. Mungkin udah bikin kaget tadi ya. Masya Allah, Ustaz Fadil definisinya aja 3. Dalil globalnya bertumpuk. Yang kedua dari apa, Zek? Memahami bagaimana cara menggunakannya. Itu tidak rumit, itu aman. Nggak terlalu banyak gitu. Sedikit, tapi lumayan sih melelahkan. Ustadz, Ya, bertanya Ustadz. boleh. Saya masih bingung Ustadz untuk dalil yang global ya, khususnya pada ayat aqimus sholah atau dirikanlah sholat. Itu masuk ke dalil apa namanya, yang terperinci gitu, bukan yang global. Karena sepengetahuan awam saya kayak dirikanlah sholat itu global dan yang terperinci itu tentang tata cara yang mungkin sekarang banyak khilafiyah itu gitu. Bagus. Dengan ibu ataupun siapa? Saya Emma Ustaz. Siapa? Emma. Emma, baik. Udah ditanya dan udah dijawab sendiri. Wa aqimus shalah itu masuk ke global, masuk juga ke tafsir. Masuk ke global dalam menyikapi perintahnya. Masuk ke tafsir dalam menyikapi as-sholahnya. Nah, makanya lihat tadi di akhirnya wa in dzukira ba'dhuha fi kutubihi tamtsilan, meskipun sebagian mungkin disebutkan dalam kitab usul sebagai contoh. Wa aqimus shalah itu masuk ke dalam global, masuk juga ke dalam tafsir. Nah, kalau masuk ke dalam global kita bahas apanya? Kita bahas perintahnya, aqimunya, bukan bahas sholatnya. Kemudian as-shalah itu juga masuk ke dalam pembahasan
global, yang mananya as-shalah itu nanti ada pembahasan khusus untuk itu. Namanya majas, bukan majas, hakikat syariah. Tapi kalau dibahas mengenai perincian sholatnya, itu masuk ke tafsir. Seperti begini, Teh Emma, ada nggak ayat yang memerintahkan untuk menutup aurat bagi perempuan, memakai jilbab dan kerudung? Ada ya? Baik. Hukumnya apa, Teh? Wajib, Ustaz. Nah, itu usul fikih. Hmm. Kita memahami hukumnya apa, apakah itu perintah mutlak atau tidak, itu usul fikih. Bagaimana cara pakainya, itu apa, Teh Emma? Fikihnya. Iya, bagus, Masya Allah. Jadi yang wa aqimus shalah ini merupakan as-shalahnya. Yang wala taqrabu zina itu merupakan bagaimana cara menjauhinya. Nah, kira-kira demikian. Bagus pertanyaannya karena tidak ada penjelasan lebih detail di kitab. Tentunya pasti akan bingung. Kita lihat setelahnya wassalatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini balik kemana ini? Aqimus shalah wa la taqrabu zina. Terusnya wassalatuhu bukan wassalati. Karena tidak ada huruf jar apapun sebelumnya dan juga tidak ada mudhaf ilaih. Wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, dan bagaimana cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah. Berarti Teh Emma kalau udah mengenai bagaimana caranya, tentunya apa? Tentunya suatu fiqih. Naam. Baik. Jelas ya Teh Emma ya? Syukran, Ustaz. Wan. Kita lanjut Bapak-bapak ke materi yang lain sekarang. Tujuan, mohon maaf bukan tujuan dulu. Faedah mempelajari ilmu usul fikih. Ini tidak ada di kitab. Boleh dicatat, saya ngambil dari kitab. Faedah. Mempelajari usul fikih. Satu, mampu menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mampu menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci. Bahwa yang kedua, dipandang sebagai salah satu ilmu yang penting. Dipandang sebagai salah satu ilmu penting. Yang mengkaji dalil-dalil syar'i. Yang mengkaji dalil-dalil syar'i serta menjaganya dari fitnah para pembuat fitnah. Dari pembuat fitnah serta menjaganya dari fitnah para pembuat fitnah dan kebimbangan para musuh Islam. Baik. Zaki boleh diulangi apa tadi faedah kita mempelajari ilmu usul fikih? Mampu menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci, Terus kemudian dipandang sebagai salah satu ilmu yang penting,
yang mengkaji dalil-dalil syar'i serta menjaganya dan fitnah dari pembuat fitnah dan kebimbangan dari musuh-musuh Islam. Baik, Masya Allah. Naam. Cukup dua aja dulu. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi kita ambil yang penting-pentingnya aja dulu. Naam. Tulis lagi, boleh Pak? Objek ilmu usul fiqh. Objek dari ilmu usul fiqh. Objek ilmu usul fikih, sebentar. Perbuatan mukallaf Afwan, saya salah. Itu objek ilmu fikih. Boleh dicoret. Objek ilmu usul fikih adalah dalil syar'i yang bersifat umum, dalil syar'i yang bersifat umum ditinjau dari segi ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Kita ulangi, objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil syar'i yang bersifat umum ditinjau dari segi ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Dapat ya Kang Rizky ya? Di bawahnya objek pembahasan ilmu fikih. Objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf yang ditinjau dari segi hukum syarak, yang tetap baginya. Khairan, Zaki boleh diulangi objek dari usul fikih apa? Yang usul fikih dari syar'i yang bersifat umum Bagus. yang tinjau dari ketetapan hukum yang umum pula. Berarti umum ini ya, Zaki ya. Dalil syar'i yang sifatnya itu umum, dalil global tadi ya. Ditinjaunya dari mana? Ketetapannya juga umum. Dia nggak masuk ke dalam bagaimana tata caranya, belum. Kebalikan dengan fikih. Apa tadi fikih? Perbuatan dari mukallaf dari ketetapan hukum syara yang pasti yang terperinci. Tadi usul fikih itu menyikapi objeknya perintah daripada perintah daripada menutup aurat, kemudian tidak bertabarrut ya. Nah, perintah tersebut merupakan suatu perintah yang wajib hukumnya. Itu dalam usul fikih hemat. Itu aja yang dibahas. Ustaz, perintahnya ini perintah mutlak, maka hukumnya wajib. Lalu Zaki punya anak nantinya, anak antum Zaki dia udah baligh, maka udah masuk sebagai mukallaf. Kalau dia mukallaf, antum tahu, Ustaz, anak saya udah wajib dia nutup aurat. Bagaimana tata cara nutup auratnya itu larinya ke fikih. Ditinjau dari segi perbuatan mukallaf. Nah, perbuatan dia, cara pengamalan dia itu fikih. Jadi dari objeknya ini kita bisa pahami dengan detail ya, ya, mana yang masuk usul fikihnya, lalu mana yang ranah ke fikih. Yang lainnya nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Itu saya ambil tadi dari berapa kitab ya? 3 sepertinya. 3 ada punya Dr. Abdul Wahab Khalaf, dan juga ada ini Profesor Dr. Abdul Hayy Abdul Ali. Beberapa catatan-catatan untuk objek serta tujuan dan juga manfaat. Baik. Wabadu. Kita ingin pahami juga siapa yang membuat, mentakwin, yang menjadikan usul fikih ini menjadi suatu ilmu.
Ustaz pengen nanya, Zaid, usul fikih ini udah ada nggak di zaman Rasulullah dulu? Belum Ustaz. Jawabannya udah ada, Zaid. Oh, udah. Usul fikih sudah ada sejak zaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Hanya saja usul fikih ini belum menjadi nama suatu ilmu, tapi udah diaplikasikan oleh para sahabat. Dari mana kita lihat? Kita lihatnya pernah dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada para sahabat, janganlah kalian sholat asar kecuali sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Sahabat pun kemudian terbagi pendapatnya. Ada yang sholat di jalan, ada yang sholatnya ketika sampai. Itu menunjukkan para sahabat telah mulai menyikapi dalil dari Nabi. Kang Rizky, apakah sahabat tidak taat pada Nabi? Tidak. Sahabat manusia, pilihan Allah yang paling taat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di situ Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu usul fikih udah ada dari zaman dulu. Bagaimana sahabat menyikapi satu dalil dari Nabi, dan Nabi tidak marah, Nabi diam saja. Masya Allah. Dari sirah tersebut menunjukkan bahwasanya ilmu usul fikih itu udah ada dari zaman dulu, hanya saja belum dibuat menjadi suatu ilmu. Contoh misalnya Zaki. Zaki punya teman nggak yang dia itu pinter banget media sosial? Ada. Oke, ada punya teman yang seperti itu? Ada. Oke. Ya. 10 tahun dia menjadi selebgram atau menjadi influencer di media sosial. 10 tahun, Zak, ya. Nanti ilmu yang dia dapatkan untuk menjadi seorang ahli dalam media sosial dibukukan oleh dia. Dibukukan oleh dia, dinamakan nama ilmunya mungkin wiraqat mungkin. Nyerempet dikit gitu kan. Pertanyaannya, ilmu untuk menjadi media sosial udah ada dari saat dia merintis atau setelah dia merintis? Saat dia merintis. Saat dia merintis sudah ada. Karena kalau tidak ada ilmunya, bagaimana dia berbuat gitu kan? Cuma belum dia patenkan jadi suatu ilmu. Maka usul fikih ini udah ada dari zaman Rasulullah SAW, namun belum dinamakan suatu ilmu. Nah, kemudian ilmu itu dijadikan namanya sebagai usul fikih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau dalam surat menyurat, kemudian surat-surat tersebut dirangkum menjadi satu, namanya Ar-Risalah. Nama kitabnya Ar-Risalah. Itu kitab Imam Syafi'i dalam ilmu usul fikih. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, dulu kami sulit memahami hadis-hadis. Ini pengakuan Imam Ahmad bin Hanbal. Dulu kami sangat sulit untuk memahami hadis-hadis. Sehingga sampai Imam Syafi'i pun beliau menyusun beberapa surat, beberapa penjelasan yang kemudian dibukukan oleh murid beliau, maka kami pun mulai mudah untuk memahami hadis-hadis tersebut. Kebayang Zaki, banyak sekali hadis tapi sulit bagi kita untuk bisa memahami semuanya. Kenapa? Karena tidak tahu ini ngarahnya kemana, kalimat ini ngarahnya kemana, pertentangan dalilnya macam mana. Nah, dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang teruslah terjadi banyak sekali penulisan dalam ilmu usul fikih ini dan juga sudut pandang dalam menyusun kitabnya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas sejarah ilmu usul fikih. Khairan, insyaallah. Boleh tambahkan lagi tujuan, tapi saya rasa nggak usah ditulis ya, saya jelaskan aja tujuan. Tujuan dari ilmu usul fikih mau ditulis boleh nggak? Khawatir lupa pulang. Objek udah, faedah udah, definisi udah, sejarah udah. Sekarang tujuan. Tujuan dari ilmu usul fikih adalah
menerapkan kaidah-kaidah dan teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci. Menerapkan kaidah-kaidah dan teorinya, menerapkan kaidah-kaidah dan teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syarak yang ditunjuki dalil itu. Kami ulangi, tujuan dari ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syarak yang ditunjuki dalil itu. Untuk menghasilkan apa, Zek? Hukum syara, Ustaz. Jelas. Untuk menghasilkan apa hukum? Hukum syara. Udah. Itu dia usul fikih. Jadi usul fikih ini lebih ke buat apa hukumnya, ma hukmu. Kalau fikih, bagaimana pengamalannya? Bagaimana cara kita nak ngamalkan? Karena bersifat akan mukallaf tadi, perbuatan mukallaf. Kalau tujuannya apa? Tujuannya kita ingin menerapkan kaidah-kaidahnya, teori-teorinya terhadap dalil yang rinci tadi. Ustaz, ini ada dalilnya rinci, Ustaz. Dalil rinci menjelaskan bagaimana cara kita nutup aurat, bagaimana cara kita untuk ta'aruf, bagaimana cara kita untuk walimah. Ini rinci, Ustaz. Baik. Kemudian rincinya ini hukumnya apa? Ini suatu fikih yang rinci, detail. Tapi hukumnya apa dulu? Karena tujuannya tadi kan untuk menghasilkan hukum syarak. Oh, Ustaz, ini hukumnya sunnah. Alhamdulillah. Ini apa hukumnya ini? Wajib. Hati-hati. Jangan sampai ada kelewat sedikit pun. Harus detail banget. Akhirnya insya Allah dari tujuan, dari definisi, dari manfaat, kita udah mengulik semuanya tadi ya. Naam, mudah-mudahan bisa berfaedah bagi kita. Hukumnya apa mempelajarinya? Zek, hukumnya apa kira-kira? Hukumnya fardu kifayah. Hukum mempelajarinya itu apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau Zaki nggak pinter ilmu usul fikih ini, ada beberapa orang yang pinter, nah itu udah cukup. Nggak usah semuanya jago pun nggak apa-apa. Ada orang meninggal, Zek, dan dia belum khatam belajar usul fikih. Dosa nggak kira-kira? Tergantung. Kalau misalnya ada yang lain, belum. Oke, khairan. Berarti kalau ada yang lain nggak do? Gak dosa. Ya, nah, khairan, insya Allah. Objek udah belum tadi? Objek usul fikih. Sudah asat objeknya. Apa objeknya tadi? Dari syari yang bersifat umum, ditinjau dari ketetapan hukum yang umum pula. Iya, khairan. Insya Allah itu objek-objeknya. Baik. Boleh tambahkan lagi dalam objeknya. Ini saya ambil beberapa kitab, Pak. Di depan saya ada 4 kitab sekarang. Boleh Bapak Ibu tambahkan di objek itu dan sifat mujtahid. Dan sifat mujtahid. Sama aja ya dengan definisi. Dan sifat mujtahid. Khairan. Objeknya membahas sesuatu yang bersifat umum. Alhamdulillah kita udah sedikit mengulik mabadi asyar, udah jelas. Kesimpulan yang paling bisa kita ambil di sini, usul fikih itu mudah. Yang susah itu istiqomah mempelajarinya. Gimana Zek? Usul fikih itu kita masukkan dulu kepala kita, itu mudah, aman, insya Allah. Yang susah itu apa? Istiqomah. Nah, Bapak Ibu, saya 2 tahun pertama di Mekah itu nggak mudeng usul fikih. Emang nggak bisa. Dibilang bodoh, perasaan nggak bodoh juga dulu kan. Tapi kok nggak bisa gitu, sampai pusing saya. Maka rata-rata Zaki, dosen ataupun pengajar usul fikih itu dulunya itu nggak pinter dia dalam usul fikih. Dikisahkan di Yaman sana ada seorang syekh sedang mengajar di Al-Ahqaf. Ada seorang syekh sedang mengajar usul fikih. Mahasiswanya nanya,
Nah, kita cerita dikit ya. Jangan tadi nyatat terus kan capek kita. Ya Syekh, iya. Kenapa? Kok saya ini belajar kitab Lughul Usul? Lughul Usul itu ribet, Pak. Mending Jamul Jawami. Daripada Lughul Usul mending Jamul Jawami. Isinya itu nggak jauh beda. Cuma Jamul Jawami itu kayak syarah dari Lughul Usul. Menurut saya, lebih panjang kalimatnya, lebih enak. Kenapa saya kok belajar Lughul Usul ini capek, nggak paham saya? Apalagi kalau pakai caranya Ghayatul Usul. Wah, siap-siap itu. Pusing kepala. Syekhnya pun senyum. Syekhnya bilang, saya pun dulu sama kayak kamu. Rata-rata pengajar, dosen, syekh usul fikih itu dulu yang sulit memahami itu. Dulu kata syekh saya, sebelum masuk kelas itu saya murojaah dulu 20 kali atau 25 kali. Saya murojaah, saya bolak-balik kitab 20-25 kali. Nanti selesai dari kelas pun saya murojaah lagi. Jadi beliau belajar kitab tersebut qabla, inda, wa ba'da. Before, at the time, dan juga after. Apa kata beliau? Saya nggak paham juga. Jadi Zaki, kalau antum bilang antum nggak paham dan baca kitab cuma pas di majelis, itu sangat sangat normal. Normal itu Zaki nggak paham. Master aja syekh yang sebelum majelis dia baca, di majelis dia baca di depan syekhnya, selesai itu dia baca lagi nggak paham. Sampai kata beliau, saya berdoa pada Allah, banyak berdoa. Alhamdulillah, kata beliau, saya mimpi ketemu seorang syekh berpakaian jubah putih. Nah, wallahu alam, itu siapa yang beliau mimpikan, mungkin penulis kitabnya. Kemudian dalam mimpi tersebut, syekh yang hadir tadi mengajari saya. Tapi ini nggak boleh untuk Zaki. Nanti izin terus. Ustaz, izin. Kenapa? Anda udah belajar semalam dalam mimpi. Nggak berlaku, Zaki. Nah. Kemudian beliau cerita, syekh tersebut mengajarkan saya, dan alhamdulillah kemudian pun saya menjadi. Yang kita lihat dari kisah ini, doa dan usaha beliau itu diijabah oleh Allah. Baik dengan cara yang berbeda. Nah, Ustaz Fadil dulu bagaimana caranya? Teh Ema kebayang 3 semester saya tidak paham fikih. Gregetnya luar biasa. Tapi nilai saya bagus, jadi dan. Cuma saya belum dapat mumtaz. Ini nggak puas gitu kan. Akhirnya saya pun mencoba untuk banyak khidmat kepada guru. Saya khidmat kepada beliau. Nah, ketika di akhir semester beliau tanya, siapa yang mau merangkum semua ini dan bikin soal? Langsung, anak mustahil. Walaupun saya dalam kepala saya bakal capek ini ngerangkum usul fikih dan bikin soal kan. Tapi tetap aja anak mustahil gitu. Itu saya benar-benar usaha sungguh-sungguh. Saya ajak teman saya, anak yang lahir di Mekah juga. Saya tanya, inti kan lahir di Mekah, pasti jago. Ayo bantuin. Nah, tapi beda tempat belajar. Dia belajar di tempat lain. Diskusi kami bikin jadi. Sejak saya banyak bantu syekh, saya khidmat ke syekh, alhamdulillah Allah mulai membuka ilmu usul fikih kepada saya. Dan sekarang pun ngajar usul fikih, ini satu kenyataan yang dulu saya tuh mimpinya itu nggak berani kayaknya. Mimpi ngajar usul fikih kayaknya bukan level saya lah. Jadi Ustaz dulu begitu. Sangat-sangat lelah memahami usul fikih. Kalau dibilang sulit, nggak boleh ya bilang sulit ya, khawatir nanti antum termindset sulit gitu. Tapi memang dulu Anda sulit memahaminya. Maka kalau memang kitabnya itu lelah kita pelajari, cari cara-cara non teknis, cara-cara eksternal. Baik cara dengan doa, sering-sering membacanya, sering-sering mendiskusikannya. Nggak apa-apa, kalian bikin grup Telegram, bikin grup WA lain. Ayo, grup WA menyusahkan. Nama WA grupnya menyusahkan gitu kan. Usul fikih nggak apa-apa, diskusi. Nah, anak aja dulu 3 semester baru paham. Terbuka banget itu waktu belajar Jam'ul Jawami. Setelah kitab selanjutnya, itu baru, wah, usul fikih kayaknya alhamdulillah Allah bermudah. Setelah berkali-kali minum zam-zam lagi. Ke Masjidil Haram minum zam-zam, ya Allah, sahil li ya Rasul al-fiqh. Sahil li ya Rasul al-fiqh. Masya Allah. Naam. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semua. Jam sebenarnya belum habis ya. Masih ada waktu kita dulu berapa ini? 9 menit lagi. Boleh kita baca Al-Fatihah 3 kali untuk pada Rasulullah dan juga kepada para ulama usul fikih, dan yang ketiganya kepada penulis kitab ini Imam Haramain. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى كل علماء أصول الفقه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى المؤلف كتاب شرح المحلي على الورقات الإمام المحلي. وإلى المؤلف كتاب الورقات إمام الحرمين. وعلى كل نية صالحة أن الله يسهل لنا في فهم علم أصول الفقه وغيره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah hari ini selesai, definisinya dapat, definisi usul apa, fikih apa, usul fikih apa, objeknya dapat, faedahnya dapat, kemudian sedikit sejarahnya tadi, tujuannya juga dapat ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu siap untuk memasuki materi-materi usul fikih. Kita akan bahas istilah, kita akan bahas nanti dalil global, kita akan bahas pertentangan, kita akan bahas sifat-sifat mujtahid nantinya. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan muqabbalan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sana jaza Ustaz. Jazakumullah.